Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenerate C code dengan menggunakan kode generator yang ada di Simulink. Di sini blok atau subsistem yang akan kita generate kodenya adalah block 4 di sini. Kita pilih dari apps ini embedded coder. Embedded coder nanti akan memunculkan C code tab di sini. Kemudian kita pilih quick start. Dari quick start ini kita pilih next, kemudian pilih subsistemnya, ya ini adalah dual times generator. Kemudian kita klik next, kemudian kita pilih outputnya yaitu C code, kemudian pilih instance. Di sini kita menggunakan single instance, artinya nanti pertukaran data antara function yang dihasilkan oleh C generator itu menggunakan global variable. Akan tetapi jika kita memilih multiple instance, maka pertukaran datanya akan menggunakan argumen di parameter fungsi. Kemudian kita pilih next, kemudian next lagi, ya kemudian kita pilih next lagi. Ini kita pilih device vendornya, karena kita menggunakan STM32 kita pilih ARM compatible STM32F4, berarti Cortex M, ini untuk M4. Terus kita pilih next, next. Kemudian kita klik finish. Dan ini adalah kode yang berhasil kita generate. Ya. Kodenya terdiri dari 4 file, yaitu ertmain.c, dual.c, dual.h, dan rtw-types.h. Ini semuanya bisa langsung kita import ke STM32Cube ID. Selanjutnya kita bisa buka program STM32Cube IDE untuk men-setting microcontroller kita STM32F411. Di sini peripheral yang paling penting untuk kita setting adalah timer 1. Timer 1 ini menggunakan 3 channel, itu channel 1, 2, dan 3, masing-masing menggunakan complementary PWM. Kemudian untuk parameternya yang perlu kita setting, prescalernya 100-1, counter periodnya 1000-1. Ini nanti akan menghasilkan PWM dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian untuk parameter yang lain kita biarkan default. Kemudian karena kita akan menggunakan DMA, maka kita perlu men-setting DMA untuk masing-masing channel dari timer 1. Nah, di sini timer 1 directionnya dari memory to peripheral, data width-nya word atau 2 bytes, kemudian untuk modenya mode sirkular. Untuk settingan channel 2 dan channel 3 juga sama. Selanjutnya bisa kita lihat di file dual.c yang tadi di generate oleh Simulink. Di sini bisa kita lihat input variabelnya yaitu RTU yang merupakan struktur dari XTU, dan output variabelnya RTY yang merupakan struktur dari XTY. Definisi XTU dan XTY ada di dual.h. Ini untuk XTU, struktur XTU, dan ini adalah struktur untuk XTY. Kemudian file dual.c ini juga mengenerate function yang nantinya akan kita gunakan atau kita panggil untuk menghasilkan data SVPWM, yaitu function dual_step. Ya, ini adalah function yang di-generate. Untuk menggunakannya kita panggil dari main.c. Di main.c ini pertama-tama kita harus memasukkan nilai untuk rtu.n. rtu.n yaitu jumlah dari data angle-nya, yaitu 126. Kemudian untuk angle-nya datanya menggunakan variabel rtu.angle. Nah, di sini kita copy dari ini, ada variabel yang saya buat di sini sepanjang 126 array. Kemudian kita kopikan ke variabel rtu.angle dengan menggunakan function memory copy. Kemudian kita panggil function
dual underscore step tadi, dual underscore step, dengan memanggil function rt underscore one step. Nah, ini function rt underscore one step ini nanti akan memanggil function dual underscore step. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan nilai SA, SB, dan SC dengan memanggil rt underscore one step. Kemudian dari nilai SA, SB, SC ini masih nilai normalisasi, yaitu dari 0 sampai 1. Untuk mendapatkan nilai CCR yang benar maka harus kita kalikan dengan nilai ARR. Nilai ARR kita adalah 1000, jadi perlu kita kalikan dulu masing-masing nilai switch ini SA, SB, SC dengan 1000. Kemudian karena kita akan menggunakan timer komplementari, maka kita perlu memanggil hal tim PWM start IT atau interrupt untuk masing-masing channel 1, 2, dan 3. Kemudian kita start PWM-nya dengan menggunakan DMA, hal tim PWM start DMA untuk masing-masing channel 1, 2, 3, dan juga untuk komplementarinya di sini ya, hal tim X PWMN start DMA. Kemudian bisa kita klik build di sini. Lalu kita download ke STM32F411 dengan menggunakan tombol play di sini ya. Tentunya dengan dikonekkan dulu dengan menggunakan STM32 ST-Link. Setelah program kita download ke microcontroller, kita bisa konekkan microcontroller ke oscilloscope untuk melihat hasil PWM-nya. Ini adalah PWM yang dihasilkan dengan menggunakan metode space vector modulation. Di sini kita lihat hasilnya sama dengan apa yang kita simulasikan di simuling kemarin. Tapi ini adalah gelombang dari PWM. Untuk melihat gelombang sinusoidalnya kita bisa menggunakan LPF atau low pass filter. Contohnya seperti di sini, ini adalah LPF sederhana menggunakan kapasitor 1500 mikrofarad dan juga resistor 10 ohm. Ini nanti akan menghasilkan cut-off frekuensi sebesar 10 Hz. Kita sambungkan ke pin controller. Kemudian kita lihat lagi hasilnya di oscilloscope. Maka hasilnya adalah sinusoidal. Ini frekuensinya 7,9 Hz, yaitu adalah frekuensi dari gelombang sinusoidal yang kita setting di controller. Controllernya menggunakan PWM yang frekuensinya 1 kHz dan jumlah pulsnya 126, maka akan menghasilkan total periode di sini 126 milisecond. 126 milisecond ini sama dengan periode, sama dengan frekuensi sebesar 7,9 Hz. Sudah benar ya?